Di video kali ini, kita kembali belajar tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan pelajaran kita hari ini adalah IPA. Pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Nah, untuk melakukan gaya tersebut diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat adanya pengaruh gaya. Nah, contoh pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda yang berikutnya adalah benda yang bergerak bisa menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepedanya menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Pengaruh gaya yang berikutnya adalah benda bisa berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, kemudian botol tersebut akan berubah bentuk. Nah, contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Pengaruh gaya lainnya adalah benda yang bergerak bisa berubah arah. Nah, contohnya saat bola yang menggelinding ditendang, bola yang berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya, sekarang macam-macam gaya. Nah, ada gaya otot. Nah, gaya otot itu apa? Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil. Itulah tadi contoh gaya otot. Macam-macam gaya yang berikutnya adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Nah, contoh lainnya adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Macam-macam gaya berikutnya, gaya pegas. Nah, gaya pegas itu adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Nah, contohnya ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Itulah tadi gaya pegas. Nah, sekarang gaya yang berikutnya adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik magnet. Kemudian ada gaya listrik. Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bola menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Nah, gaya gesek ini dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Nah, contohnya adalah saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Nah, itulah tadi macam-macam gaya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Nah, contoh penerapan gaya otot yang pertama, ayah mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, ibu membawa barang belanjaan. Itulah tadi contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, otot itu disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Nah, jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Nah, pada saat otot mengalami keletihan tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot ya. Nah, berikut ini contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kegiatannya, membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya apa? Membentuk benda-benda menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Kemudian kegiatan berikutnya adalah melipat baju. Manfaatnya membuat baju menjadi lebih rapi. Membuat kue, manfaatnya kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Kemudian kegiatan berikutnya memotong kue, membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Mendorong meja, manfaatnya memindahkan posisi meja. Kemudian menggendong tas, manfaatnya membawa tas dengan mudah. Kemudian mengayuh sepeda, menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Nah, itulah tadi contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti yang menjadi tugas kalian di akhir video pembelajarannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak dapat memahami dan dapat mengerti dari penjelasan video tadi ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.